Hai, kembali lagi bersama aku Anai, masih di Teman Manifestasi channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke teman-teman, mungkin ini adalah penutupan dari jangan langsung memvonis ketika kalian punya limiting belief, atau ketika kalian ke trigger lah bahasanya kayak gitu ya, atau ke distract ya. Wah jangan-jangan aku harus kembali lagi. Ya bener sih, kembali lagi mengarahkan, bukan berarti kamu kembali lagi dari nol ya. Jangan keseringan aku bilang langsung memvonis karena ini langsung gagal, karena ini udahlah kayaknya gagal. Wah banyak banget orang-orang yang gagal karena kamu itu lagi berada di state atau berada di kondisi kamu itu merasakan gagal itu ya. Jadi kalian itu hanya akan mendapatkan evidence atau bukti-bukti dari apa yang kamu yakini, yang kamu pancarkan pada saat kamu ngomong seperti itu. Gagal ya udah ya, banyak orang-orang yang gagal, akhirnya kamu mau ya tune in, sevibrasi, sefrekuensi sama orang-orang yang gagal. Ya inget, gagal itu cuman sementara ya, cuman momen ya. Jadi jangan jadikan limiting belief itu hambatan dalam bermanifestasi. Justru kita harus kenali, observasi ya. Oh kenapa ya aku punya hambatan seperti ini, limiting belief apa yang aku punya ya. Apakah aku berpikir sebagai wanita atau lelaki ya yang mampu bermanifestasi atau bisa bermanifestasi atau master manifestasi ya. Balik lagi kan aku bilang, jadi yang harus diperbaiki adalah self concept ya. Biasanya kenapa berpikir seperti itu, karena kurang bagus self conceptnya. Bagaimana kamu menilai diri kamu, bagaimana ya kamu menilai sebuah kehidupan, bener gak sih? Relationship seperti apa, pekerjaan itu seperti apa, belum lagi ya ya kalian percaya nggak sama kemampuan Tuhan ya? Percaya kak ya, tapi ketakutan aku lebih besar. Ingat sekali lagi, dalam bermanifestasi itu ya, dua hal tersebut tidak bisa bersatu, positif atau negatif ya, percaya atau ragu ya. Apalagi buat muslim ya, nggak ada kata-kata pesimis, benar gak sih? Yang ada apa? Aku akan selalu berusaha, aku akan selalu berdoa sampai aku dikabulkan doanya, benar gak sih? Makanya adanya tuntunan hidup, atau misalnya buat kita muslim tuh kan Quran ya, biar apa? Biar hati kita tuh jauh lebih tenang. Kenapa? Karena Tuhan itu menjanjikan sesuatu buat kita yang meyakini, yang bersabar terus melakukan ya. Ini mah belum apa-apa udah langsung gagal baik sih, jangan dong ya. Dan ingat juga ya, ingat dalam hidup kita ini kan, kita ini harus selalu senantiasa ikhtiar ya. Apalagi buat kita nih yang manifestasi ya, mengarahkan selalu pikiran kita ya, atau keyakinan kita kan banyak metodenya ya. Entah itu dengan scripting, entah itu dengan subliminal, entah itu dengan visualisasi, atau misalnya kamu memilih beberapa kalimat atau afirmasi untuk kalian ucapkan sebanyak mungkin, which is itu robotic affirmation, right? Gitu ya. Terus banyak banget ya, atau mengasumsikan, decide, it's done, selesai gitu ya. Nah kalian itu tipe orang yang seperti apa? Itu pentingnya mengenal diri sendiri juga ya gitu. Jadi jangan langsung wah ini mah gagal sama dengan gagal ya, ini juga gagal nih, aku juga gagal nih pasti. Itu limiting belief tuh ya, itu self concept kamu. Kalau dia gagal, kamu juga gagal ya elah. Harusnya wah kalau dia berhasil, aku juga berhasil gitu dong ya. Karena apa yang Tuhan berikan kepada dia, Tuhan mampu memberikan itu sama dia, Tuhan juga mampu untuk aku gitu dong ya. Itu juga salah satu afirmasi yang aku pelajari dari guru Perancis aku ya gitu. Jadi kayak what God has done for others, He can do it too for me, katanya gitu, and more katanya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya Tuhan bisa berikan ini sama dia, ya Tuhan juga mampu memberikan itu sama aku, dan bahkan lebih, katanya gitu ya. Balik lagi, limiting beliefnya itu sama kamu tuh mau dilepasin atau gitu-gitu aja ya. Kalau gitu-gitu aja ya kamu hanya akan menarik itu aja. Makanya kenapa aku selalu bilang ayo lepaskan ya. Banyak cara ya untuk melepaskan ya. Bisa kamu berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan angkat semua limiting belief aku. Bisa dengan ya itu pelepasan ya gitu. Jadi double kalau aku doa plus pelepasan, mungkin seperti itu ya. Pelepasan bisa kamu ucapkan secara lantang dalam hati, ditulis, divisualisasikan seperti gambaran hitam yang diberikan cahaya dar hilang gitu ya. Apapun deh ya kayak gitu. Jadi jangan
langsung wah kalau misalnya punya limiting belief kamu gagal, atau nggak dengar apa kata orang, kalau begini sama dengan gagal. Udah deh, kalian sefrekuensi ya, kalian tuh sefrekuensi. Kalau misalnya dia meyakini seperti itu, terus kalian meyakini, wah congratulations, sama vibrasi kalian ya, tarikan kalian sama. Berarti kalau aku, wah apapun yang terjadi dalam hidup aku selalu yakin Tuhan itu akan selalu memegang janjinya, yang akan selalu mengabulkan permohonan hambanya yang meminta, gitu dong harusnya. Tapi memang ada campur tangan setan juga di dalamnya, karena gini ya, setan itu tahu kalau misalnya takdir kamu itu sesuai perasaan kamu atau sesuai dengan pikiran-pikiranmu yang dominan. Bener gak? Ya, banyak orang menyangka wah setan mah menggodanya remeh-temeh lah gitu ya. Maksudnya kayak bahasa mereka lah ya entah minum-minuman, berbuat jahat dan lain-lain lah, you name it lah ya gitu. Dan banyak juga orang-orang yang menganggap ilmu ini juga halu gitu ya, padahal kalau misalnya dipelajarin itu sangat amat dalam. Dan makanya kenapa kalau di luar itu ini tuh memang mahal banget ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan orang-orang yang sama lah praktisi manifestation like me gitu ya, mampu memberikan ilmu ini atau menyebarkan ilmu ini tuh dengan baik dan selalu ya menghubungkan juga dengan Tuhan ya nggak tahu sih ya, mungkin beda culture, beda religion, I don't know ya, tapi itulah mungkin kalau aku lebih kayak kalian gak bisa manifestasi tidak melibatkan Tuhan ya, karena Tuhan itu ada di alam semesta ini, semua energinya. Aduh, makanya kalau misalnya belajar dalam tuh ya, apalagi fisika kuantum, tentang ilmu kesehatan ya, karena mungkin adik aku juga kan dokter spesialis juga gitu ya, jadi kita nyambung gitu ngomongin ya, apalagi dia lagi ngebahas tentang otak tuh kemarin, wah nyambung banget gitu ya. Jadi nggak main-main gitu loh ilmu ini tuh ya. Kalau misalnya orang masih bilang ini halu, berarti kalau misalnya secara medis ada ya ada tumor di otaknya atau under drugs. Aduh bahaya dong ya. Ingat ya, balik lagi kalau misi setan yang paling besar itu tujuannya adalah untuk merusak mental, agar apa, jantungnya bisa diambil, atau keyakinan atau keimanan ya, agar terputus rahmat kamu dari rahmat Tuhan ya gitu. Jadi misi besar setan itu tujuannya untuk merusak mental dan menguasai jantung kita, karena kita tahu kalau misalnya dimanifestasi 5.000 kali lipat ya yang akan terpancar ke alam semesta ketika ini mendukung ya, ini mendukung udah dalam semesta itu seperti itu ya. Jadi misi besar setan yang lain yang mendatangkan apa, kesedihan, kehampaan. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ya, kenapa ya kak hampa banget hidup aku, padahal mobil punya, rumah punya tapi kenapa hati aku begini-begini banget ya. Nah itulah ya, setan tuh mengada-ngadakan apa aja yang dibuat yang ngebuat kamu sedih, entah itu tentang masa lalu, begini-begini harusnya gini. Kalau misalnya kita mengingat masa lalu, oh iya ya aku udah pernah melewati hal itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalnya buat teman-teman muslim gitu ya, aku udah pernah melewati itu, berarti kalau sekarang aja aku menghadapi masalah seperti ini, nanti juga akan lewat gitu ya. Semua aku serahkan lagi urusan ini sama Allah gitu, sama Tuhan gitu ya. Karena balik lagi ya, tidak ada yang difavoritkan setan kecuali memasukkan kesedihan atau rasa hampa, sehingga kita itu berputus asa dari rahmat Tuhan ya. Jadi setan itu pengen memasukkan itu kepada hati-hati orang yang beriman ya gitu. Kenapa? Karena setan ingin melemahkan hati kita ya, ingin melemahkan hati kita dengan perasaan-perasaan yang negatif ya, dan juga mematikan harapan kita kepada Tuhan atau harapan kita kepada Allah. Ingat ya, apa yang menjadi perasaan itu kan manifestasi dari pikiran kita juga kan ya. Makanya kenapa kita itu harus selalu merepetisi pikiran-pikiran yang baru agar terbuat rasa-rasa baru dan menjadi tarikan yang baru juga. Makanya kalau ada rasa-rasa yang negatif, jangan di-entertain terus, lepasin. Kalau misalnya memang not serving you well lah bahasanya gitu ya, lepasin ya gitu. Jadi inget ya, kalau misalnya pikiran-pikiran negatif itu asalnya dari setan, karena setan itu ingin menanamkan pikiran-pikiran atau skenario yang negatif yang berputar-putar di kepala kita, karena dia tahu takdir yang akan datang itu sesuai dengan apa yang dominan di sini ya, apa yang kita yakini. Wah itu hati-hati ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan yang teman-teman kemarin tanyain selama aku live ya. Ingat ya, gak ada yang mencuri kebahagiaan kamu kecuali dia yang ada di dalam kamu. So you have to defend your evil in
your body. Oke, bye bye.